disebut orang yang waras. Orang yang menyekutukan Allah itu dikategorikan orang yang tidak waras. Bu, nyun sewu nggih, contohnya ngaten. Nah, ibu-ibu diparingi misalnya snack ya, sama ustazah nopo, ibu tak kei snack makanan. Ibu kalau orang yang waras, matur nuwunnya sama yang ngasih atau sama barang yang dikasihkan? Nah, terus misalnya enten wong ngebu tak kei snack, terus orangnya lemper matur nuwun ya lemper. Lah kira-kira tiang niku pripun? Tiang waras apa tiang rada kendir? Persis. Orang menyekutukan Allah itu gitu. Allah yang ngasih lemper, Allah yang ngasih kesehatan, Allah yang ngasih kehidupan, Allah yang ngasih segala macamnya, bumi langit yang Allah Ta'ala yang buat. Tapi dia matur nuwunnya itu sama benda-benda yang Allah Ta'ala buat ini. Orang matur nuwun sama laut supaya opo ngadakan larungan, matur nuwun sama gunung. Itu seperti itu. Gunung kewirang isin. Ketika ada orang nyembah-nyembah sama gunung, ada orang nyembah-nyembah laut, itu isin. Wah, wirang kan. Wirang. Kewirangan itu adalah ketika ada orang mengucapkan matur nuwun sama orang yang salah gitu. Misalnya ngaten. Misalnya gini, saya seolah-olah Pak Nurdin berhadapan dengan saya. Kemudian saya gini, kemudian Pak Nurdin halo gini. Padahal dada saya itu sama Bapak itu. Pak Nurdin malu enggak kalau ketahuan? Wah, isin. Wah, dikira karo aku. Gitu. Persis. Jadi makhluk Allah Ta'ala ketika disekutukan oleh kita manusia, wirang. Kenapa? Aku kira dia doyo apa-apa. Enggak punya daya apa-apa. Ya. Makanya tadi ketika matahari kata Allah, wasyamsu wal qamaru wan nujumu, itu sujud kepada Allah. Matahari, bulan, bintang sujud kepada Allah. Wal jibalu, yang ada di bumi. Wasyajaru, wad dawabu. Jibal itu apa? Gunung. Ono Merapi, ono Merbabu, ono Gunung Sindoro, ono Gunung Sumbing, semuanya gunung-gunung. Ini sujud kepada Allah, patuh kepada Allah. Ketika waktunya Allah Ta'ala, nyebrul, jebluk kan. Manut. Maka ketika orang matur nuwunnya sama gunung seolah-olah singan ngasih pasir, niku gunungnya wirang isin. Salah alamat iku wong-wong niku. Wal jibalu wasyajaru, pepohonan. Pohon cilik, pohon gede niku sujud kepada Allah Ta'ala. Mulanya nanten uang gaya sesajen matur nuwun karo wit-witan niku wirang itu sana. Wa katsirum minan nas. Banyak juga orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa katsirun haqqo alaihil azab. Tapi banyak juga manusia yang telah ditetapkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuhinillaha famalahu mim mukrim. Tidak ada orang yang dihinakan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang bisa memuliakan seseorang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, ketika kita ini ditakdirkan oleh Allah hidup, ini kan awake urip boten atas permintaan kita gitu. Kita sama sekali nggak minta loh. Atas izinnya. Bukan karena kehebatan Bapak Ibu kita, bukan. Makanya kehidupan ini harus betul-betul disyukuri, Bu sekalian. Apapun kita diperankan oleh Allah. Enten tiang sing diperankan oleh Allah lahir ke dunia sugih ra kepati-pati gitu. Enten tiang sing ditakdirkan nyun sewu susah melarat saumur-umur nggih enten. Itu skenario Allah. Ada orang yang kasih jabatan luar biasa, nopo-nopo nganti dilimpahkan kekuasaan. Ada orang menjadi rakyat jelata, ngomong apa-apa ora dirungu kayak gitu. Pripun niku? Itu memang kita sedang dijadikan oleh Allah Ta'ala, diperankan oleh Allah Ta'ala menjadi makhluknya di muka bumi ini. Tapi siapapun kita, bukan tingginya jabatan, bukan banyaknya harta kekuasaan, bukan juga tinggi ilmu pengetahuan, tapi mulia manusia itu letak pada sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita bisa sujud, bisa sholat, alhamdulillah ya Allah. Gak usah mikir, aku sholat mlebu swarga napa ora. Itu nomor sekian. Kita bisa hidup dipilih oleh Allah Ta'ala, Bu.
Karena tadi pesaing kita itu kan yang saya kalau kata ilmu biologi kan, satu kali pancaran sperma bapak kita itu kan potensi yang akan jadi calon bayi itu jumlahnya miliaran gitu. Tapi yang bisa renang sampai tembus ke dinding rahim ibu kita, sampai tembus ke dalam rahim ibu kita, lalu diproses dalam rahim ibu kita, yang Quran menyebutnya itu 3 kegelapan. Ya, kata Allah gitu, yahluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dia Allah yang telah menciptakan kalian di dalam perut ibu kalian dari satu kejadian-kejadian berikutnya, dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, lalu dijadikan bentuk baru, bentuk manusia. Bapak Ibu, ketika tadi berenang melalui sampai menuju ke rahim ibu kita, tembus ke dalam rahim ibu kita, itu bukan atas bantuan ibu bapak kita, bukan pula usaha kita, bukan. Tapi itu dipilih oleh sinten Bapak sekalian? Allah. Lalu lahir ke dunia, kita lahir ke dunia ini, Masya Allah, kita telah mengalami fidulumating salat, mengalami 3 kegelapan. Kalau kata Ibnu Katsir itu, setiap orang, siapapun orang yang sekarang hidup ini mengalami 3 kegelapan dalam perut ibu. 1, mengalami gelapnya dalam rahim. 2, mengalami gelapnya dalam perut ibu. 3, mengalami gelapnya dalam plasenta. Atau orang Jawa nyebutin apa? Ari-ari gitu. Nah, itu namanya dibungkus gitu. Jadi kita dibungkus dalam namanya ari-ari, kemudian dibungkus lagi oleh rahim, lalu dibungkus lagi oleh perut ibu. Peteng, ngalami peteng. Nah, mulane kalau ada anak kembar ngobrol nang jero weteng, Kang ngopo? Tak andani to Kang, ngopo? Ning joboke ana jenenge alam dunia. Ngopo? Heeh. Jembar lho Kang. Adek iso melayu iso bal-balan. Sing koncone ora percaya. Masa iya? Kenapa? Karena dia tahu kehidupan itu mung selebar perut, ngoten. Ya toh? Ngertine luasan kehidupan itu seluas napa? Perut. Terus jare koncone iki, Kang ning joboke mangan apa-apa iso lho Pang, sakarepe awake dhewe. Ora mungkin. Kenapa? Karena dia tahu makanan itu apa yang disuplai oleh ibunya. Ibune mangan pete nggih pete. Ibune ngomong bakwan nggih bakwan. Ngoten-ngoten niku. Tidak ada pilihan. Gitu. Ora ana bayi usul saat ning jero weteng kan gitu lho. Mulane Ibu sekalian ketika lahir ke dunia, dia tenan kaget. Kok pading? Cenger pading deh, pading. Terus nangis, koe gitu. Nah, boten nangis, dokternya bingung, orang tuanya bingung, ngoten. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ketika kita kecil nangis, orang di sekitar kita tersenyum. Alhamdulillah, putuku wis lahiran. Ibu seneng, bapaknya seneng, mertuanya seneng gitu. Ketawa, alhamdulillah putuku lahiran. Sampai titik waktunya Ibu sekalian, kita jadi bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua, mati. Kembali lagi dari alam terang benderang akan masuk pada ruang gelap gulita, gelapnya kematian. Maka saat menghadapi gelapnya kematian, ada orang saat meninggalkan, orang-orang yang ditinggalkan yang dulu kedatangan kita tersenyum saat kelahiran, mereka nangis. Alah Pak, aku yang mati aku karo sapa Pak, gitu. Nah itu. Anaknya nangis, istrinya nangis, saudara-saudaranya nangis. Tapi ada orang yang saat keluarganya nangis karena ditinggalkan, dia tersenyum. Ada juga yang menangis lebih kenceng daripada yang ditinggalkan. Muga-muga kita Ibu sekalian yang tadi meninggalkan keluarga kita, yang nangis atas kepergian kita, tapi kita meninggalkan mereka dalam keadaan tersenyum, mendapatkan janji Allah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang harus dilakukan ketika kita sekarang lahir di dunia? Tidak ada lain, tujuan penciptaan Sang Kuasa adalah kita supaya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kesadaran kita nyembah niku enggak kepentingan Allah. Allah niku enggak perlu, enggak butuh. Awake dhewe nyembah ya tetap Allah Maha Kuasa, awake dhewe membantah, awake dhewe menyekutukan, tetap Allah Maha Kuasa. Maka ada hadis qudsi mengatakan gini, laukana awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqi qalbi rajulin ma zada dalika fi mulki syai'an. Jadi kata Allah, kalau manusia sejak manusia pertama zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, dari kalangan jin juga, dari jin pertama sampai jin yang terakhir, mereka satu hati sama takwa kepada Allah, kabeh orang sing maksiat. Kata Allah, mazada dalika fi mulki syai'a, ora nambah sedikit pun terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imannya kita, nyembahnya kita, sujudnya kita itu enggak ngefek terhadap kuasa Allah Ta'ala, tetap Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tapi dalam hadis qudsi itu mengatakan lagi, walau kana awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin mana qasadalika fi mulki syai'a. Kalau seandainya manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, jin dari zaman Nabi Adam sampai jin terakhir, mereka semuanya fajir, semuanya maksiat, semuanya membangkang kepada Allah, tidak kurang sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak sekalian, sujudnya kita itu karena bentuk syukur kita kepada Allah. Allah menakdirkan kita kehidupan. Nah, sakniki sing ajeng kula bahas hal-hal yang berkaitan tentang masalah sujud. Ibu-ibu sing ngertos sujud niku napa mawon? Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud sholat, terus sujud syukur, sujud ora sholat. Nggih, bentuk-bentuk sujud, nggih. Nah, itu sujud. Maka Bu sekarang mulai merenungi, mulai merasakan ketika aku sujud, ya Allah, aku bisa sujud. Enggak semua bisa sujud. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi mulianya nanti Bapak sekalian di akhirat, cerita-cerita nostalgia yang paling asik nanti jadi obrolan di akhirat nanti adalah ketika manusia itu ditakdirkan bisa menyembah Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan terkesan saat punya rumah mewah, dua mobilnya mewah, dua sawah mewah. Kok sawah mewah? Pokoknya bukan itu. Ternyata saat iso sujud, merendahkan kepala kita di bawah pantat kita, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nanti nostalgia pengalaman yang paling akan terkesan nanti di akhirat. Mulanya Ibu sekalian, di dalam sholat niku enten sujud. Ya. Sholat itu ruku sekali, iktidal sekali, duduk di antara dua sujud sekali, kemudian tahiyat sekali, meskipun ada tahiyat awal, tahiyat sani. Tapi sujud setiap rakaat itu memiliki berapa kali? 2 kali. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, anggota sujud niku enten pinten? Pinten Bu? Lali Pak Ustadz. Kula niku paling seneng ngulang pengajian sing tuwa-tuwa ngaten iki. Nah, materi dibulak-balike pun lali. Jadi ngenteng kayak kula nggih materi. Anggota sujud niku enten 7, nggih. Jadi artinya saat kita sholat, ya sab'ul a'dha itu ya, atau 7 anggota sujud niku kedah nempel di tempat sujud kita. Pastikan pada 7 titik itu jangan sampai ada najisnya. Ngoten. Pundi mawon. 1 yang pertama adalah jabhah atau kening. Kening, batuk nggih. Boleh sairunge, boleh enggak. Nah, kados kula rada blesek niku rada rekoso. Nah, kados Pak Nurdin niku enteng, soalnya mancung gitu. Artinya kalau hidung monggo, dikatutke nggih monggo, mboten napa-napa. Tapi yang jelas yang namanya sujud itu jabhah, kening ini harus nempel di tempat sujud.
Ampun diangkat, ampun diteken men saabote sirah. Nggih, duser-user ngopo lek men ireng, enggak boleh. Pun ya, karena orang itu macam-macam. Ada orang sing gampang ngapal, artinya gampang ireng gitu. Gitu apa-apa. Tapi jangan dimenyengajakan. Ya, biarkan saja. Ya. Seberatnya kepala, satu jabhah. Makanya ketika kita sujud, bagian kening ini harus nempel. Ampun kehalang peci seperti saya kayak gini misalnya. Ini kan jabah saya segini luasnya nih, bagian depan ini. Tapi kalau saya pakai pecis kayak gini saat sujud, ini nggak sah sujud saya. Tapi kalau di luar sujud monggo, pas harian, mun ajeng salat ini harus dibuka. Ngaten lho. Nah bar rampung dibalik ke meleh, ngaten iki. Ibu-ibu nggak sami. Ibu-ibu pakai rukuh, pakai jilbab, ampun nganti nyun sewu jilbabnya terlalu maju nutupi jabah, nggak boleh, nggak sah. Oke. Nah, kalau kita pakai sajadah bagaimana? Monggo, selama sajadahnya atau lemeknya itu tidak ikut naik turun. Mungkin kalau ikut perubahan naik turun digunakan kita sujud, maka sujudnya nggak sah juga. Katos ibu-ibu nyun sewu, saenten ibu-ibu sing salat ngagem rukuh petelan ngeten. Kan rukuhe rada jembar niku. Terus digelar pas saat sujud, kemudian ibu sujud ke rukuh itu nggak boleh. Nggak boleh. Sakit dipahami nggih? Rukuhnya digelar kemudian sujud teng rukuh niku ampun, nggak boleh. Jabah ini nggak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk menghalangi tempat sujud. Tapi kalau nyun sewu, kalau sajadah atau mungkin tadi meskipun ibu-ibu ada rukuh, orang sajadah gelar rukuh pakai tempat sujud nggak apa-apa, asal tidak ikut naik turun. Sami, laki-laki juga sama, nggak ada sorban ya. Laki-laki sering ada yang pakai sorban gitu. Kalau sorban itu dibawa naik turun, saat naik ya dipakai, kemudian pas turun, kemudian saya sujud ke sorban saya, sama nggak sah. Tapi kalau saja serban ini saya lepas kemudian saya gelar jadikan tempat sujud, nggak apa-apa. Itu tidak termasuk menghalangi tempat sujud. Dalam? Oke, jilbab biasanya sih digelar toh, kemudian nggak apa-apa, asal jangan sujud ke jilbabnya itu. Kalau itu sujud ke jilbabnya nggak sah, karena menghalangi tempat sujud. Kecuali jilbab ini dicopot kemudian jadi lemek, betul nopo-nopo niku. Ya, jadi yang barang dibawa naik itu nggak boleh. Sama seperti pecis. Kalau pecis ini saya dekek ke tengisor, kemudian saya sujud ke situ nggak apa-apa. Tapi kalau ini barang ini saya bawa naik turun, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena menghalangi tempat sujud. Ustaz, bagaimana kalau kacamata? Kacamata nggak apa-apa. Ya, pakai kacamata. Asal jabah kita, kening kita tetap nempel. Munapa saat sujud, nopo kacamata yang ngaten iki saya sujud ke kacamata nggak sah juga. Jabah ini atau kening ini harus terbuka saat sujud. Satu anggota sujud niku napa? Kening. Nak saged katut sairunge alhamdulillah. Nak boten napa-napa. Ustaz kula niku urung kula niku pesek. Nggih. Sing Mbah Mir niku namung untune. Nah, malah maksake malah gatuk sirah giginya. Nah, ini jabah ini. Yang kedua anggota sujud niku tangan kanan, tangan kiri. Niki kedah nempel ke tempat sujud dengan cara tangannya rapat menghadap ke kiblat. Ampun miring nggih. Kan enten sing sujud ngaten. Iya toh? Ampun, ini harus lurus ke depan, menghadap jari-jari ini kemana? Ke kiblat. Nggih, meskipun nggak sampai pada pembatalan. Nggih. Ampun miring, tapi ini jari-jari kita ini dirapatkan menghadap ke arah mana? Kiblat. Kening kita berada di antara dua tangan ini. Ngaten? Nggih. Dibuka pripun Ustaz? Ya, dibuka nggak membatalkan, tapi lebih bagus saat sujud itu jari-jarinya dirapatkan. Tapi juga sama, jangan sampai di napa? Ngaten iki napa jenenge niki? Apa Bu? Dicengkerem. Cengkerem ngaten nggih ampun. Cengkerem atau pemeleh ngaten, ampun, nggih, dibuka. Tapi dirapatkan lurus menghadap mana? Kiblat. Ustaz, kalau jari-jari tangan ini apakah harus terbuka?
jari-jari tangan boleh terbuka, boleh tertutup. Kalau ibu-ibu pakai sarung tangan misalnya, ya, boten apa-apa itu. Atau nyun sewu kan sering ada ruku yang terusan itu, kan itu tangannya di dalam gitu, itu bagaimana? Nggak apa-apa. Yang harus kebuka adalah hanya bagian apa? Kening, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti pun pinten? 1 kening, 2 tangan kanan, 3 tangan kiri. Pinten? 3. Kemudian tambah meleh 2 pundi? Lutut kanan, lutut kiri. Niku nggih kedah nempel ke tempat sujud, ampun diangkat. Ustaz niki kula asam uratnya nembe kumat pripun? Nah, kalau sedang sakit niku enten alasan syar'i naminipun darurat. Itu apa, Bu? Sotone dereng nggih? Ya alhamdulillah pun, Bu. Nggih. Nah, kemudian pun pinten? Sudah 5. Kemudian yang ke-6 dan ke-7-nya jari-jari kaki. Nah, nyun sewu, jari-jari kaki ini Bu sekalian, saya masih sering melihat. Nyun sewu nggih, saya membelakangi. Nah, jari-jari kita kaki ini saat sujud niki kedah ngaten lho. Ampun diangkat. Ampun ngaten. Nah, ampun ngaten, ampun diangkat, kedah ngaten. Jadi jari-jari kita ini menghadap ke arah mana? Kiblat. Nah ini pastikan demikian. Kecuali yang saya memang asam urat ora kuat tenan boten napa-napa. Tapi yang benar harus seperti ini. Lebih utama lagi dirapatkan, bukan terbuka kayak gini, tapi dirapatkan baik pada laki-laki maupun wanita. Persis seperti ini saat sujudnya. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, terus tambahan lagi saat turun dari i'tidal niku enten 2 bentuk. Nggih. Niki terus nggih. Ya. Soalnya biasanya acara inti barangkali acara untuk niku sok kalah acara ini. Mung mboten napa-napa. Nggih. Pun nyantai mawon. Saat turun ada 2 bentuk. 1 yang sewu saat turun dari i'tidal Nabi pernah mendahulukan lutut terlebih dahulu. Lutut sami Allahu liman hamidah, nggih. Saat ajeng turun, Nabi pernah seperti ini, lutut dulu 1 2 3. Ngoten. Nggih, saat turun. Sekali lagi. Nabi pernah seperti ini, mendahulukan lutut dulu 1 2 3. Nggih. Nabi pernah juga mendahulukan tangan dulu baru lutut. Allahu Akbar, tangan dulu, lalu lutut, lalu kening. Nggih. Ibu-ibu kenapa sing pundi? Tangan sik. Nggih biasanya gregeli nggih tapi rada tuwana sok ngaten niku. Nah, nggih. Yang tidak boleh itu mendahulukan kepala dulu, yang enggak boleh. Nah, itu enggak boleh. Niku bid'ah. Nah, nggih. Nggih. Nah, ibu sekalian monggo mau milih yang mana nyesuaikan. Aku ki isih rodok sehat, berarti urutannya kaki, lutut, tangan, kening. Pun rodok tua, ajeng turun angel monggo, tangan dulu baru kaki nggih monggo. Ya, itu cara sujud. Nah, ibu sekalian, monggo sambil diminum, saya juga tak minum dulu, men enak. Separuh nih, kalau bisa. Oke. Baik nggih. Sing dereng komanan nonton rin mawon nggih. Kalau bergerak, Ustaz, Nggih. berapa boleh kita bergerak dalam misalnya garuk-garuk atau Ngoten nggih. Nah, bagaimana kalau kita itu gerakan di luar sholat, di luar gerakan sholat? Karena sholat itu kan nggih enten gerakan-gerakan nggih. Kados takbiratul ihram niku gerak, kemudian ajeng niki nggih gerak. Itu kan gerakan sholat. Ada gerakan-gerakan di luar sholat. Kados wau misalnya gatel. Niku pripun ya? Kata para ulama, kalau seandainya
itu gerakan-gerakan besar lebih dari 3 kali dan berkelanjutan, maka itu membatalkan sholat. Misalnya nyun sewu gatal, nah itu kan lebih dari 3 kali. Maka kalau dalam fikih saya dulu waktu ngaji itu diajarin supaya kategori gerakan kecil, maka jangan sampai merubah anggota badan kita. Dengan cara bagaimana, misalnya gatal tengriki cukup ditempel ke, maka yang merubah apa? Jarinya saja. Ini berulang-ulang lebih dari 3 kali pun tidak apa-apa. Termasuk gerakan besar itu gini, hati-hati. Kalau ada soft di depan kosong, kemudian kita maju. Kalau kita berkelanjutan salah satu khutwatin mutawaliyatin 3 kali berturut-turut seperti ini batal salatnya dalam ilmu fikih. Ya, makanya cari bagaimana tadi. Jangan sampai dihitung 1 2 3 4 ini batal. Maka maksimal 3. Misalnya gini, 1 2 3, ini hitung lagi nih. 1 2 1 2. Harus ada jeda dulu supaya tidak dikategorikan sebagai salah satu mutawaliyah. 3 kali berurutan, berkelanjutan, angkatan. Ya. Nah, seringan sekarang gitu, sholat ngalor ngidul ngulon ngetan melakukan gitu. Nah, itu. Zaman dulu gitu, ada juga sahabat yang sering sholat kayak gitu. Ya, termasuk ibu sekalian, kalau kita terlambat, jadi makmum terlambat, masbuk, niku ikutin posisi imam sedang apa, ampun ditunggu. Oke, misalnya saya, imam nembe ruku, ibu-ibu datang, tapi saat datang yang sewu, sempurnakan takbiratul ihram dulu. Jadi ampun, ibu-ibu datang, kemudian imam ruku, langsung ruku, boten. Tetap harus takbiratul ihram dulu, harus niat dulu. Karena sholat itu diawali dengan niat. Imam sudah sedang ruku atau sedang sujud, kita datang Allahu Akbar, sempurnakan takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu turun kalau itu sedang sujud langsung ke sujud. Kalau imam sedang ruku, Allahu Akbar langsung kita ikut ruku. Ngoten. Kalau kita mendapati imam pada posisi ruku dan bisa ruku bareng dengan imam, maka itu dihitung 1 rakaat di rakaat itu. Mungkin imam pun sami Allahu liman hamidah, kemudian kita ruku, nggak menemui imam saat ruku, berarti tidak dihitung 1 rakaat. Jadi batasannya ruku, saged ruku bareng sekalian imam. Angkatan. Nggih. Tadi ketika kita mau masbuk itu masuk dulu ke tempat barisan. Jadi jangan dari lawang pun langsung ruku. Nah, tadi kok dulu pernah kejadian kayak gitu zaman Nabi. Kata Nabi, kamu gabung dulu di shaf, lalu sempurnakan niatmu, lalu ngikutin posisi imam sedang apa. Nah, kembali lagi. Ini yang akan kita lanjutkan bahasan tentang sujud. Yang pertama adalah tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ini kenapa, Bu? Kesalahan. Ya, bisa. Jadi sahwun niku maknane lali atau lupa ya. Jadi sujud sahwi itu sebagai penambal terhadap sesuatu yang lupa, bisa kekurangan, bisa juga kelebihan. Nabi pernah ngalami sholat kekurangan rokaat. Nabi juga pernah ngalami sholat kelebihan rokaat. Tetapi kelebihan atau kelupaannya Nabi bukan sifat dari kekurangan, tetapi ini pasti ada tujuan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada dalam Al-Quran dikatakan, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya kami ini, kata Nabi, ya, adalah manusia seperti kalian. Jadi ansa kamatan sauna faidanasitu fadkuruni. Jadi kata Nabi, aku tuh seperti manusia kalian. Kalau aku lupa, ya aku diingatkan. Nah, jadi Nabi juga pernah ngalami lupa. Tapi lupanya Nabi itu menjadi syariat kepada umatnya. Nabi pernah dalam satu hadis ini, ibu sekalian ya, Nabi pernah sholat duhur. Kemudian setelah Nabi mendapatkan 2 kali rokaat, ya, kemudian Nabi
langsung duduk sholat. Nah, ini hadisnya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sholat bihim duhra. Faqama fi raq'atainil ulayaini walam yajlis. Oh ini. Walam yajlis. Faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada sholata wa antadara an-nasa taslimahu. Kabara wa huwa jalisun wa sajada sajdataini qabla ayu salima tsumma salama. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam niku pernah sholat duhur. Setelah dapat 2 rakaat, nak pun 2 rakaat kedahen apa, Bu? Tahiyat awal. Tapi Nabi mboten. Nabi langsung berdiri. Walam yajlis, Nabi tidak duduk tahiyat awal. Nabi tiba-tiba berdiri. Nah, kemudian ketika sholat sudah selesai, orang-orang itu menunggu salamnya Nabi. Nah, ketika mau salam setelah tahiyat panjang harusnya salam, Nabi takbir lagi, yaitu Nabi takbir untuk melakukan 2 kali sujud sebelum salam lalu salam. Terus ngaten. Nah, misalnya pas sholat niku enten salah satunya misalnya salah saat tahiyat awal. Misalnya duhur nggih. Duhur niku berapa rakaat? 4 rakaat. Asar 4, Isya 4, Maghrib 3. Nah, harusnya di 2 rakaat ini enten tahiyat awal, kedahipun tahiyat. Ini malah imam itu setelah napa? Langsung Allahu Akbar. Kalau ada imam salah ngucapkan apa? Subhanallah. Ya, kalau bagi laki-laki, makmum laki-laki ngucapkan subhan. Kalau wanita dengan cara ngasih tepukan. Ampun ngatan. Kalau ngatan batal. Menepukkan tangan ini, tangan kanan ke punggung tangan kiri. Ngatan lah? Iya. Nggih, kasih isyarat. Tapi Ustadz, imam sudah dikasih isyarat subhanallah kok tetap ngadeg pripun? Nah ini. Kalau imam sudah berdiri, bagi imam, misalnya saya imam, kemudian saya sudah Allahu Akbar. Ini saya sudah masuk ke Fatihah, sudah berdiri, maka saya tidak boleh kembali ke tempat sujud sekalipun makmum subhanallah, subhanallah. Lalu harus dilakukan apa? Makmum ngikutin imam. Al-imamu mutaba'atun. Imam niku diikuti. Sami. Nah, ibu-ibu misalnya sholat bareng ibu-ibu, kemudian imam putrinya ibu-ibu salah, ibu sudah ngasih isyarat dengan tepuk tangan, tetap misalnya masih salah, ibu ampun ngayal, ampun malah batal, malah tepuk pramuka gitu, ngadeg ngikutin mawon. Nah, mangke sampune rakaat ketiga, keempat, kalau itu 4 rakaat, sebelum salam, melakukan lagi sujud 2 kali. Allahu Akbar, bacaannya sama, duduk di antara 2 sujud, lalu sujud yang kedua, kemudian duduk lagi tanpa tahiyat langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Niki kan pun anggap aja ini rakaat keempat nggih. Pun rakaat keempat, Allah ini pun takbiratul ihram, kemudian sujud Allahu Akbar. Nih, ini sujud yang pertama, sujud 1, duduk, sujud yang kedua, kemudian duduk tahiyat nih. Niki tahiyat. At-tahiyatulillah sampai selesai, doa perlindungan, pun rampung, sujud meleh Allahu Akbar. Yang sujud tidak hanya imam, makmum mengikuti sujudnya imam. Ngaten. Allahu Akbar. Duduk lagi, Allahu Akbar, sujud, kemudian duduk sesaat, lalu salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi dalam hadis ini, Nabi melakukan sujud sahwi dilakukan sebelum apa? Sebelum salam. Doanya apa? Sami seperti doa sujud-sujud biasa. Sagad subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli nggih, monggo. Ya. Sing ada ustaz yang baca subhana man la yanamu wa la yasu bagaimana? Nggih monggo mawon. Wong niku bacaan niku hukumnya apa? Sunat. Nggih. Kalau pas duduk kan nepuknya dibahas. Dalam? Kalau posisinya pas duduk Nggih. nepuknya dibahas. Yang wanita? Kalau pas kita mengingatkan apa itu sholatnya keliru itu, Kalau imamnya keliru. imamnya keliru, Nggih. ya makmum putri kan Nggih. Nggih. makmumnya
Kalau dalam anu tetap dengan cara tepukan tangan kanan yang ke punggung tangan kiri dipukul oleh tangan kanan. Kalau pas atahiyat, Dalam? pas atahiyat. Ya di atahiyat juga seperti itu sama saja. Ya. Tapi kalau sebagai gini, hanya sebagai tanda saja, boleh di paha boleh. Tapi dalam ilmu fikih itu selalu dikatakan di tangan, tapi jangan menemukan dua tangan ini kafahi bukan telapak tangan, tetapi telapak tangan kanan dipukulkan ke punggung tangan yang kiri 3 kali. Ya ampun ping telu kok imamnya ngeyel, ampun terus-terusan nggih. Ha, pun. Coba Bu, monggo. Nggih. Nggih. Imam sudah diingatkan. Terus? Enggak tambah. Enggak pakai sujud sawi. Kalau itu yang sifatnya sunat seperti tahiyat awal itu sunat, ya namanya itu meskipun itu sunatnya masuk sunat yang abad. Jadi sunat yang ikut sunat hayat, artinya sunat yang memiliki cara sendiri. Okay? Itu kalau imam tidak sujud sahwi tetap sholatnya sah. Tapi kalau itu rukun, misalnya kok kekurangan rokaat, imam sudah dikasih tahu tetap ngeyel, nah bagi kita tetap harus menambahkan rokaat kekurangannya. Ya. Kemudian yang kedua ini saya sampaikan dulu. Yang kedua, Nabi juga pernah sholat, Bapak Ibu sekalian, sholat siang. Sholat siang di sini tidak dijelaskan apakah itu zuhur atau itu asar. Meskipun dalam hadis lain dikatakan sholat asar. Nabi niku sholat asar. Kemudian pun 2 rakaat. Ya, asar itu berapa rakaat? 4. Terus Nabi tahiyat awal harusnya. Tapi Nabi setelah 2 rakaat summa salama, lalu Nabi salam. Nabi salam. Yeah. Nabi salam, pun 2 rakaat salam. Kemudian tsumma qama ila khosabatin fi maqadamis masjid. Lalu Nabi pergi, Nabi duduk-duduk di potongan kayu nak saniki lincak gitu. Nabi niku tapi masih di dalam masjid. Nabi geser dari tempat sholatnya, kemudian Nabi pun senderan ngaten, pun senderan. Masjidnya Nabi jangan dibayangkan seperti Nabawi saat inilah. Dulu kan masjid Nabi mung sederhana, mung napa pasir ditoto ngaten diratakan, kemudian enten wit-wit kurma dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain, ada Abu Bakar, ada Umar, tapi sahabat-sahabat ini pekewuh. Mau mengingatkan Nabi, segan lah. Mau mengingatkan Nabi, ini Nabi salah atau gimana? Karena beliau itu sama Nabi ya betul-betul takzimnya luar biasa, ngikutin mawon. Tapi ada seorang sahabat ya sing kesusu ajeng metu salat. Nah itu. Jadi sahabat sing pengen gampang metu salat gak wonten gitu. Bar salat langsung lunga. Niku Nabi ini pun dal yaden. Dia tanya gini sama Nabi, "Ya Rasulullah, an-nasita am kusiratis shalah?" Hai Rasulullah, jenengan niku kesupen lali napa salat niki dikosor. Jadi kan dia tidak tahu ini. Ya Rasulullah, jenengan itu lupa ya atau dikosor karena kok sholat asar 2 rakaat. Apa kata Nabi? Faqala lam ansa walam tuksor. Kata Nabi, aku yora lali, aku yora mengkosor sholat. Jadi Nabi tidak ada niat, Nabi merasa tidak lupa, Nabi tidak meniat mengkosor sholat. Terus qala Dzulyaden mengatakan, bala nggih nak ngaten qad nasita. Nak ngaten Rasulullah jenengan lali, jenengan lupa ya. Jenengan nembe 2 rakaat ya Rasulullah. Ngaten lho. Terus fasalla rakaataini tsumma salama tsumma kabara fasajada misla sujudi au atwala tsumma rafa'a rasahu fakabara tsumma wada'a rasahu fakabara fasajada misla sujudi au atwala tsumma rafa'a rasahu fakabara. Nah, ketika Nabi sudah tadi diingatkan karena kurang berapa rakaat? 2 rakaat. Nabi nggak cuma mulai, Nabi ngatek mulai tanpa niat takbiratul ihram lagi karena ini melanjutkan. Langsung Nabi takbir, ya, baca Fatihah lagi, ruku, i'tidal, sujud, ya. Karena tadi kurang 2 rakaat,
sujud yang kedua, berdiri lagi, Fatihah lagi, ruku lagi, i'tidal, sujud lagi, gitu. Kemudian setelah itu Nabi salam. Nah ini, Nabi salam dulu. Setelah tahiyat akhir, Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu Nabi sujud lagi 2 kali, sujud sahwi. Nah, maka kata para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah, bila terjadi pada lupa di luar sholat, maka melakukan sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Meskipun mazhab Syafi'iyah mengatakan tetap kalau sujud sahwi dilakukan dalam posisi sebelum salam, kecuali pada sholat yang melebihi jumlah rokaat. Ngaten? Jumlah rokaat itu pripun? Misalnya asar atau maghrib kedahipun berapa rokaat? 3 rokaat. Kok imamnya papat? Berarti punjul gitu. Pun salam, Pak Imam, niku 4 rokaat. Nggih napa? Nggih. Nah, itu imam langsung sujud lagi 2 kali. Duduk di antara 2 sujud lagi yang kedua, lalu salam. Jadi dilakukan sujud sahwi setelah salam. Ada yang mengatakan tanpa salam karena sebagai penambal dengan sujud saja, ada juga tetap menggunakan salam. Jadi ibu sekalian, kalau nanti kok ada imam yang sujud sahwinya setelah salam, ge onten dalile. Kok enten sing sujud sahwinya saderenge salam, ge onten dalile. Nggih. Jadi ibu-ibu nggak usah pusing. Nah, makanya kalau ibu-ibu sholat ragu, iki telu opo papat, maka ambil yang yakin. Yang yakin itu mana? Yakin itu yang sedikit, karena yang datang kemudian adalah yang ragu. Telu nopo papat, telu, pastikan 3. Berarti kalau itu sholat 4 rakaat kurang 1 rakaat. 2 apa 3? Ambil yang sedikit, berarti berapa? 2. Tapi nanti ibu-ibu harus menambal dengan sujud sahwi. Kalau itu benar, ternyata benar, menambah itu benar, jumlahnya jadi pas, itu cara menyempurnakan sholat kita. Kalau itu ternyata lebih, itu cara membuat kecewa iblis. Iblis itu kecewa ketika, wah wis goda wong sholat malah ditambah dengan sujud. Karena saat ketika sujud itu iblis kecewanya luar biasa. Nggih? Jadi sekalian ngaten, kecuali naning angkringan iku ampun kuali. Iki mau aku mambawanke telu apa papat, telu papat. Nah, milih sing papat, gitu. Ampun, nak ragu, emang mas pas sholat napa pas wudu. Aku wuduke agak pisan apa pindho. Nah, berarti dianggap aja 2. Itu dalam kebaikan. Tapi kalau kaitan muamalah tadi, nggih, aku mau nyekel gorengan ke telu apa papat ya? Telu apa papat? Ngambil yang sedikit. Berapa? Oh, yang banyak, papat. Ngaten nggih? Nah, Ibu sekalian. Nah, ini. Nah, kok sujud sahwinya lupa bagaimana? Nah, kalau sujud sahwinya lupa, kalau itu bukan yang fardu, ya udah, kalau waktunya sudah terlewat. Tapi kalau yang fardu, seperti tadi ada kekurangan rokaat, gitu. Aduh, aku kurang 1 rokaat. Ibu berdiri lagi, nambahi rokaat, kemudian sempurnakan ruku, i'tidal, sujud, tidak di antara 2 sujud, ngaten. Kemudian tahiyat, kemudian salam. Boleh dilakukan sujud sahwi setelah salam, boleh juga sebelum salam bila kesadarannya setelah sholat. Ngerti nggih? Nah, tapi kalau seperti tahiyat awal karena itu sunat, sekalipun kita tidak ditambah dengan sujud sahwi, tetap sholatnya napa? Sah. Ngerti nggih? Nah, selanjutnya ada lagi namanya sujud tilawah. Niki karena pun jam 11 punjul 1/4 nggih, pun ajeng zuhur, insyaallah kita bahas yang akan datang. Bab tentang sujud tilawah. Alhamdulillah pun sekap nggih? Nggih, monggo Pak, ada yang pertanyaan. Saya itu tadi kan sudah WA sama Pak Nurdin. Pak Nurdin ngapunten kula telat karena saya ketiduran. Saya itu tadi subuh ngisi, kemudian tadi jam 7 sampai jam 8-an ngisi, tiduran paling tekan jam 10. Ternyata alarm saya bunyi jam 10. Saya minta maaf terlambat, ternyata sampai sini jamaahnya terlambat juga. Nah, jadi mohon besok kalau disiplin nggih napas jadwal kula. Nah, kula jam 10 ya. Nah, jadi nanti kalau dibiasakan supaya rampungnya nggih penak. Nggih. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Monggo Bu, silakan Ibu yang coklat. Dikatakan kalau sholat tidak boleh membaca bacaan yang lain. Nggih. Tapi waktu sholat ada
hidup dah. Oh. Katanya Allah. Oke, pripun? Iya. Oke. Jadi gini, tidak boleh membaca bacaan di luar sholat. Ya. Terus bagaimana? Ya. Kalau secara hukum itu, yaitu bisa membatalkan sholat ketika kita melafadzkan sesuatu di luar bacaan sholat. Kados misalnya bersin, alhamdulillah, itu membatalkan sholat. Tapi kalau misalnya refleks, gitu, wong nggak bisa diada-adakan. Enten gempa, masya Allah, gitu ya. Nah, itu tetap dimaafkan dalam kondisi yang seperti itu. Tapi kalau ibu misalnya sedang sholat, ada yang tanya, apa namanya itu, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya agak sholat batalin. Okay. Nah, seperti itu nggak boleh. Ya, tuh. Nah, okay. Jadi kalau tadi melapatkan seperti itu karena tadi refleks atau kepanikan, itu dimaafkan dalam kondisi seperti itu karena kondisi darurat. Ada lagi yang lain? Moga Bu. Bu Mega Nitian. Oh, dalam Nitian. Oh, oke, sini. Oke. Setelah tahiyat pertama, Nggih. kan ada yang langsung mengangkat tangan lagi dan takbir. Oh, oke. Dan mengucapkan Allah Akbar. Nggih. Itu termasuk sunnah atau? Oh, oke. Jadi gini, ada 4 kali saat ngangkat tangan. Oke. 1 ngangkat tangan saat memulai sholat, yaitu ngangkat tangan saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Meskipun wanita lebih sunat agak dirapatkan. 1 saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Kemudian yang kedua, takbir lagi saat mau ruku, Allahu Akbar, ngangkat lagi, Allahu Akbar, lalu ruku. Ya. Lalu takbir lagi yang angkat tangan saat bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Ya. Tapi kalau kita jadi makmum, gak usah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Bagi makmum cukup langsung berdiri sambil menjawab Rabbana lakal hamdu. Ya, seperti itu. Kemudian saat mau turun ke sujud tidak usah mengangkat tangan lagi. Kalau mau sujud, ya. Jadi 1 saat takbiratul ihram, 2 saat mau ruku, 3 saat bangkit dari ruku. Kemudian turun ke sujud langsung saja, jangan Allahu Akbar turun, enggak usah. Langsung turun ke sujud. Lalu ketika bangkit dari sujud kedua, dari rakaat ke-1, tidak usah mengangkat tangan lagi, Allahu Akbar, enggak usah. Langsung ke sedekap, ngaten. Kecuali nanti setelah tahiyat awal, bagi sholat yang punya tahiyat awal. Misalnya tahiyat awal nih. Tahiyat awal pun rampung gitu. Allahu Akbar, berdiri. Nah, ini ngagem takbir. Allahu Akbar, ngangkat tangan melih. Jadi 4 kali takbir, nggih. Takbiratul ihram, takbir, maksudnya ngangkat tangan. 1 ngangkat tangan saat takbiratul ihram, 2 ngangkat tangan saat mau ruku, 3 ngangkat tangan saat i'tidal. Yang keempat ngangkat tangan lagi bila sholat yang ada tahiyat awal, bangkit dari tahiyat awal. Niku hukumnya sunat. 4 kali nggih. Nah, boten pripun, nggih tetap salatnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala kesunatan. Ngaten Bu nggih? Nggih. Monggo, silakan. Kalau kita jamaah di masjid, Nggih. ada anak lari-lari, Nggih. kita, Nggih. kita ngacung tangan menyela itu boleh apa enggak? Nggih. Ada hadis. Kita itu lebih baik menunggu orang yang sholat daripada melewati orang yang sholat, meskipun sampai 40, hadisnya gitu. Enggak dijelaskan 40 hari apa 40 malam atau 40 tahun, tapi lebih baik menunggu nanti wong, misalnya orang sholat kita daripada ngelewati, mendingan ditunggu sampai dia sholat. Tapi tuntutan ini adalah berlaku pada kita yang lewat. Kalau orang yang sholat, ketika ada orang yang lewat di depannya, tetap sholatnya sah. Artinya apa? Anak kecil ini belum tertuntut syariat. Ngalor ngidul ngulon ngetan dingeneke malah ngajak gelut gitu. Apa Ibu? Gitu. Saya pernah khutbah Jumat, kemudian ada orang sholat, ada anak tuh wirawiri. Orangnya tuh kaku. Anaknya dulu kan. Orangnya gini lagi. Malah, itu bapak malah ngajak gelut. Kula ajeng khutbah nggih guyu. Maksud saya tuh ya orang tuanya ini sebenarnya ya bener sih ya, artinya ngasih tanda gitu. Tapi kan ini bocah ora do ngopo-opo. Tur anak ini kan tidak tertuntut syariat.
Yang dilarang itu kita lewat, dan larangan ini berlaku bagi orang yang sudah paham, sudah balik. Artinya kalau kita sholat ada anak-anak, monggo, kalau ngasih isyarat diarahkan, monggo. Tapi ketika anak itu wirawiri, bagi anak-anak tidak dosa karena dia tidak tertuntut hukum syariat. Bagi kita yang sholat ada orang wirawiri, tidak membatalkan sholatnya kita. Matan? Enggak usah, enggak apa-apa. Kecuali orangnya sudah paham, kayak ibu-ibu sama ibu-ibu jamaah lewat kasih isyarat. Nabi mempersilahkan untuk memberikan tanda, kamu enggak boleh lewat. Tidak boleh lewat itu di wilayah sujud, ge. Jadi nyesewu. Ini nyesewu, ge. Misalnya ini titik garis sajadah kita nih. Nah, saya sholat di sini. Sholat di sini. Maka kita enggak boleh melewat di wilayah sujud ini. Makanya kenapa Nabi kalau sholat itu ngasih tanda, bisa garis, bisa sesuatu yang ditancapkan atau apa, sebagai tanda ini adalah wilayah sujud. Artinya kalau Pak Nurdin, misalnya saya sholat di sini, Pak Nurdin wirawiri di depan sajadah saya, nggak apa-apa, karena itu bukan wilayah sujud saya. Jadi yang nggak boleh itu melewati tempat sujudnya orang yang sholat. Ngatan, monggo Bu. Untuk sholat berjamaah, Yeah. baiknya kalau orang membawa anak kecil yang Yeah. bisa paham itu, apakah itu disebut sah putus atau Yeah. bagaimana dengan mereka ada di sana dan tidak sholat, malah orang tuanya menaruh di antara kita. Iya. Satu, yang kedua, kalau antara mungkin karena faktor kita pernah kena COVID itu atau bagaimana, Yeah. zaman sekarang tuh yang namanya satu rapat itu rapat tuh Sulit ya? longgar, terus tuh gimana rapat kita? Oke. Jadi gini, memutuskan barisan itu bila memang di ruang itu tidak ada orang. Tapi kalau itu masih ada anak, oh, ingatan ge. Nah itu memang sering dilema ya. Kalau nggak diajak ini litarbia, kalau diajak seperti itu bagaimana? Ya itu tadi, putusnya barisan tetap secara hukum tidak membatalkan hukum berjamaahnya. Tetap berjamaahnya sah, tapi tidak mendapatkan keutamaan dalam berjamaah. Maka sering ada informasi istawu atau sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan sholat kalian, karena sesungguhnya rapat dan lurusnya shaf kalian adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Tapi ketika tidak mendapatkan kesempurnaan bukan berarti hilangnya keutamaan, ya. Jadi ada yang utama, artinya secara hukum jamaahnya sholat, tapi dia tidak mendapatkan yang ideal. Ideal itu sholat itu rapat, gitu. Kemudian tadi jangan sampai terjeda, ada ruang-ruang seperti itu. Ya, tapi kalau kondisinya seperti masjid yang ada tiangnya bagaimana? Ya tadi, ya hukum itu tidak sesaklek yang kita pahami. Intinya pastikan kalau bawa anak, satu, anak ini sudah bisa diarahkan. Yang kedua, anak diajak ke masjid jangan disiapkan untuk bermain. Karena sering ada anak ke masjid go mainan, itu salah. Di masjid malah godolanan, ampun. Kalau bisa anak dipahamkan, dikasih pecis kalau laki-laki pakai sarung atau pakai koko apa, supaya dia tahu ini momentum sholat. Orang yang masjid gawe kedolanan, mobil-mobilan, nopo pelintengan, itu kan nggak bagus. Ya. Termasuk kalau anak masih pakai pampers, sekali lagi, pastikan anak itu tidak pipis di pampers atau belum pupis di pampers. Kenapa? Karena kalau anak itu sudah pipis di pampers, artinya pampersnya ada pipisnya, lalu anak itu nempel pada orang tuanya, sama dengan sholat membawa najis. Nggak sah. Nggak najis itu selama masih ada di dalam badan. Tapi kalau sudah keluar di baju, di celana, di pampers, itu tetap kategorinya najis. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena anak laki perempuan tetap sama-sama najis. Yang membedakan kalau anak bayi baru lahir belum nyampe 2 tahun belum minum selain ASI bagi laki-laki muhafafah, tetap harus disucikan, tetap selesai najis. Ya makanya pastikan kalau kita bawa anak atau bawa cucu ke masjid digendong saat sholat, pastikan cucu kita pampersnya belum ada pipisnya atau belum pipis. Kalau sudah nggak boleh, kalau nempel sama dengan kita sholat membawa najis. Sholat membawa najis hukumnya tidak sah. Ngerti nggih? Kalau aturan dilarang melewati sutroh itu ketika kita sholat itu, kalau di tanah suci apa ada dalilnya itu? Ya, di tanah khusus tanah haram Mekah itu memang ada kehususan.
Di tanah haram itu, di tanah Mekah Masjidil Haram itu termasuk ada kehususan. Kehususan salah satunya tadi melewati orang sholat tidak dilarang. Termasuk laki-laki berada di belakang perempuan tidak dilarang. Termasuk sholat di waktu-waktu terlarang, ba'da asar, ba'da subuh di haram itu tidak ada larangan. Tercerabut pengharamannya karena ada khususiyah keistimewaan Masjidil Haram. Ibu tadi siapa Bu? Mau ke Bu? Ada yang setelah rukuk kemudian berdiri itu tangannya itu tidak lurus tapi terus Oh, sedekap. Nggih. kemudian mengambil sujud itu dari jarinya itu Nggih. Baik. Yang jelas Ibu sekalian, saat ruku, saat i'tidal, saat sujud, saat duduk di antara dua sujud, ada rukun-rukun namanya tumakninah. Tumakninah itu apa? Diem, tenang setelah pergerakan. Allahu Akbar. Ini kedah tenang. Harus tenang. Jadi jangan sampai Allahu Akbar, garuk-garuk, goyang-goyang gitu. Itu namanya tidak tenang. Harus tenang. Ya. Sami Allahu liman hamidah juga sama. Ya, jadi jangan sampai gini. Ya Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Nah, itu enggak tumaninah. Nah, makanya untuk ngawekani bagaimana? Dengan cara tadi ditempelkan di sini, boleh juga di depan, boleh di belakang, ini enggak ada ketentuan, termasuk boleh sedekap. Boleh. Ya, daripada tangannya ubah-ubah, iki ra iso ya ora dicekeli mawon, gitu. Itu aman. Nah, termasuk saat sujud ya kedah tumakninah, duduk di antara dua sujud ya tumakninah, ngaten nggih. Jadi tidak apa-apa. sujudnya itu sambil otak Kalau kayak gini nggak sah, harus terbuka. dari jarinya tidak bunyi. Oke, nggak boleh. Kecuali bangkit dari misalnya gini, saya bangkit ya. Bangkit, Allahu Akbar, ini boleh dengan cara membukakan atau saya menggenggamkan. Allahu Akbar mau bangkit kayak gini. Nah, ini boleh. Tapi kalau sujud ngaten niki, ya. Tapi kalau sebelum nggak apa-apa. Kemudian mau sujud ya gini, kemudian gini nggak apa-apa. Tapi kalau saat sujud dia ngepel, itu berarti hilang dua anggota sujud. Hukumnya bagaimana? Nggak sah sholatnya. Oke, kalau saat sujud. Tapi saat derenge, kemudian kertek, kemudian dibuka, nggak apa-apa. Atau setelah itu mau bangkit, lagi boleh seperti itu. Oke, cekap nggak? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.